Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita masih dalam pembelajaran pemrograman Oktav. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang rotasi atau perputaran citra pada pengolahan citra digital atau digital dengan image processing. Nah, rotasi adalah salah satu dari operasi geometrik, di mana pada operasi geometrik ini yang perlu ditekankan di sini adalah terkait dengan perubahan posisi dari piksel suatu citra. Nah, jadi perputaran citra ini bisa dilakukan dengan mengatur dengan nilai sudut tertentu. Kemudian perputaran citra juga bisa dilakukan dengan searah atau perlawanan arah jarum jam. Tentunya terkait dengan arah ini maka berkaitan dengan nilai positif atau negatif dari sudut tersebut. Nah, kemudian ketika kita memutar atau melakukan rotasi pada citra, di sini digunakan adalah fungsi sinus cosinus. Untuk persamaannya seperti yang ada di warna yang ungu ini. Jadi nilai X yang baru sama dengan nilai X yang lama dikalikan dengan cos theta ditambah dengan Y dikalikan sin theta. Begitu juga untuk nilai Y yang baru sama dengan Y yang lama dikalikan dengan cos. Kemudian di sini tandanya adalah minus X dikalikan sin theta. Oke. Nah, kemudian untuk ilustrasinya seperti ini. Nah, misalkan di sini adalah sumbu X yang mendatar atau yang horizontal, kemudian yang vertikal ini adalah sumbu Y. Nah, di sini ada di pojok kiri atas ini adalah titik 0,0. Nah, untuk tetanya posisinya di sini. Teta sudut antara sumbu X dengan citra yang telah diputar tadi seperti ini. Nah, ini yang warna kuning adalah citra yang diputar, sedangkan yang warna abu-abu ini adalah bingkai citra. Jadi citra sebelumnya berada di sini, kemudian ketika diputar dengan sebesar sudut theta ini maka menjadi seperti ini. Jadi otomatis di sini ada bagian citra yang di luar dari bingkai yang di sini dan ada yang di dalam dari bingkai. Nah, oke, seperti ini. Nah, oke, langsung saja kita simulasikan di Oktavnya. Sekarang saya buka Oktav. Oke, nah di sini sudah saya buka Oktav. Kemudian langsung kita akan membuat fungsi untuk memutar sebuah citra dengan sudut tertentu. Nah, langsung saya ketikkan function, kemudian saya beri argumen outputnya adalah misalkan di sini saya beri nama variabel r, kemudian nama fungsinya adalah saya beri putar bel. Oke, putar bel, kemudian putar BLK, saya beri nama fungsi putar BLK. Nah, seperti ini. Kemudian citranya saya beri nama variabel im dan sudut seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat variabel tinggi dan lebar. Jadi saya ketikkan untuk simbol variabel TI untuk tinggi, kemudian lebarnya LE seperti ini, sama dengan size, kemudian variabel im seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan mengubah dari sudut yang tadinya adalah sudutnya derajat, kita rubah ke dalam satuan radian. Jadi saya ketikkan rad seperti ini sama dengan nilainya adalah pi dikalikan dengan sudut, kemudian dibagi dengan 180.
Oke, selanjutnya saya ketikkan cos theta, saya simbolkan dengan cos theta sama dengan cos di cos sama rad seperti ini, cos buka kurung rad titik koma. Kemudian untuk sin tetanya sin t sama dengan sin rad tutup kurung titik koma seperti ini. Kita gunakan variabel baru bernama i untuk menyimpan kelas double dari variabel im seperti ini. Nah, selanjutnya saya gunakan fungsi for untuk perulangan. For y sama dengan 1 sampai dengan ti. Kemudian for yang kedua, for x sama dengan 1 sampai dengan LE itu variabel yang di atas tadi, TI sama LE di sini. Kemudian di sini di bawahnya saya buat posisi yang baru. Posisi yang baru untuk yang X adalah saya beri nama XB. XB sama dengan kita bulatkan ke nilai bilangan bulat terdekat menggunakan fungsi round, kemudian x dikalikan dengan cos t ditambah y dikalikan sin t seperti ini, kemudian diakhiri titik koma. Kemudian untuk y nya juga sama, kita kopikan supaya lebih cepat. Ctrl V, x nya saya ganti dengan untuk nilai y nya. Nah, di sini ditukar, jadi di sini y, kemudian di sini adalah x. Nah, sementara tandanya juga saya rubah minus seperti ini, sebagaimana persamaan yang ada di PowerPoint. Nah, yang ada di sini. Oke, tandanya kita samakan. Nah, selanjutnya kita gunakan fungsi percabangan if. Nah, di sini if XBA lebih besar dari sama dengan 1, tutup kurung, kemudian kita n-kan dengan XBA kurang dari sama dengan LE. Nah, seperti ini. Kemudian kita n-kan lagi dengan YBA lebih besar dari sama dengan 1, tutup kurung, kemudian kita n-kan lagi YBA kurang dari sama dengan TI seperti ini, tutup kurung, jangan lupa. Nah, selanjutnya nilai variabel outputnya. Di sini variabel outputnya adalah r posisi r dalam posisi x, y, x diberi nilai dengan i. Di sini adalah i besar YBA, XBA seperti ini. Jadi diberi nilai sama dengan i pada posisi yang baru. Nah, jika tidak, saya gunakan fungsi else. Kemudian nilai r adalah r y, x. Oh, ini ada yang salah. Saya ganti dulu y, x sama dengan, supaya warnanya kelihatan lebih cerah. Kalau cerah maksimum atau putih maksimum itu adalah 255, jadi saya ganti dengan nilai 250 saja. Oke, 250. Saya beri nilai 250. Oke, selanjutnya kita akan merubah nilai r-nya ke kelas integer. Jadi
gunakan fungsi uin 8 karena 8 bit yang kita gunakan R seperti ini, titik koma, diakhiri selanjutnya untuk I nya juga sama, I sama dengan uin 8 I. Oke, kemudian kita akan menampilkan dalam sebuah figur untuk dua bagian antara I dan R. Jadi saya gunakan fungsi subplot, kemudian satu baris dua kolom bagian yang pertama. Nah, di sini saya tampilkan variabel I. Nah, saya beri judulnya, gunakan fungsi title, kemudian saya kasih keterangan citra posisi awal seperti ini, kemudian diakhiri titik koma. Yang kedua sama, saya copy supaya lebih cepat seperti ini. Nah, untuk bagian yang kedua, angka satunya diganti angka 2, kemudian im show I nya diganti adalah R karena R di sini sebagai output atau citra yang telah pada posisi akhir yang telah diputar. Nah, jadi saya kasih keterangan di titelnya adalah citra posisi setelah diputar ke belakang. Setelah diputar ke belakang seperti ini. Oke, selanjutnya saya simpan, namanya adalah putar BLK. Saya copy dulu, copy, kita simpan seperti ini. Nama fungsinya putar BLK. Saya replace saja. Nah, oke, mudah-mudahan tidak ada yang salah. Sekarang langsung kita buka command window-nya. Saya hapus dulu clc clear supaya bersih. Nah, saya perlihatkan file apa saja atau file citra apa saja yang ada di sini. Di sini saya akan mencoba memproses file bernama sostel.jpg. Saya copy, saya buat sebuah variabel bernama A, kemudian saya baca citra imread citra tadi yaitu sostel.jpg seperti ini, tutup kurung titik koma, kemudian kita tekan enter, maka sudah terbaca ke dalam variabel A. Kemudian saya rubah ke dalam grayscale, saya beri nama variabel AG sama dengan RGB to grayscale, to gray. Oke, jadi A. Kemudian titik koma, kita tekan enter. Nah, di sini sudah ada variabel AG yang mana variabel ini adalah citra grayscale. Nah, kita lihat sudah ukurannya adalah 500 ke 500, sedangkan yang di atas tadi adalah citra RGB. Jadi terdiri dari 3 komponen ukuran 500 ke 500. Oke, sekarang selanjutnya kita gunakan fungsi yang sudah kita buat tadi. Saya buat outputnya adalah citra diputar, hasil citra putar. Saya beri nama variabel ini, kemudian kita panggil nama fungsinya putar BLK, kemudian citra yang akan kita putar adalah citra dengan variabel nama variabel AG, kemudian sudutnya adalah saya buat 5, misalkan 5 derajat. Sekarang kita tekan enter. Apa yang terjadi? Kita tunggu beberapa saat sampai menampilkan hasilnya. Nah, ini hasilnya sudah tampak. Jadi ini sebelah kiri adalah citra pada posisi awal seperti ini. Nah, setelah diputar sejauh 5 derajat seperti yang ada di sini, maka citranya menjadi seperti ini. Bergeser, oke. Nah, seperti ini.
Saya perbesar supaya lebih jelas. Oke, jadi setelah diputar 5 derajat tetanya, maka citranya ikut berputar seperti ini. Oke, inilah namanya rotasi citra atau memutar citra ke belakang seperti ini. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.